tasawuf di dalam rangka menangkal radikalisme dan terorisme. Saya akan berbicara tentang radikalisme dan terorisme secara garis besarnya. Kalau kita berbicara terorisme, ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi kekerasan di sini bisa fisik, bisa verbal atau non fisik. Menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas, secara masif di masyarakat. Menimbulkan korban jiwa. Menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas umum atau publik. Fasilitas internasional, fasilitas lingkungan hidup, objek-objek vital dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Motifnya ini 3. Definisi ini diatur di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018. Nah, terorisme ini bukan tujuan, tetapi ini sebagai alat atau strategi propaganda untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Terorisme yang dilatar belakangi oleh paham radikalisme atau ekstremisme, ini adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kekuasaan. Endingnya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Ingin mendirikan negara khilafah menurut versi mereka. Ingin merubah tatanan sosial politik dan sistem negara, ideologi negara yang sudah menjadi konsensus dalam konteks Indonesia adalah PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem yang lainnya. Ini yang harus dipahami. Nah, seseorang yang terpapar paham terorisme, pastilah mereka berpaham radikalisme. Seseorang yang radikalisme, yang terorisme, pastilah mereka intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan yang menjadi sunatullah. Seseorang terpapar paham terorisme, radikalisme, dan intoleransi, pastilah mereka eksklusif, kena doktrin takfiri. Dengan mengkafirkan tidak hanya orang lain yang berbeda, tetapi juga mengkafirkan negara Indonesia ini yang dianggap belum berdasarkan hukum agama atau hukum Islam. Kalau doktrinnya ya wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini mohon maaf ya kalau saya agak nukil ayat ya dikit-dikit tahu. Tapi yakinlah Bapak Ibu saya bukan al ustad, tapi al polisi al densus ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu hadirin, para masyayikh yang kami muliakan, apakah terorisme itu hanya monopoli satu agama? Tidak. Terorisme ada di seluruh agama. Dan yang harus kami tekankan di sini Bapak Ibu, sejatinya tidak ada kaitannya antara terorisme, radikalisme dengan semua agama. Tidak ada kaitannya. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi yang harus disadari, keterkaitan tersebut ada pada oknum umat beragama yang salah dan menyimpang di dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Dan biasanya ini menunggangi agama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Jadi kalau kita bicara terorisme yang ada di India, Sri Lanka sana bukan Islam, tapi oknum yang beragama Hindu. Kalau kita bicara terorisme di Myanmar, maka oknum yang beragama Buddha, justru umat Islam di sana menjadi korban. Kita bicara teroris separatis di KKB di Papua, maka pelakunya adalah oknum yang beragama Nasrani, karena di sana mayoritas Kristen. Nah kebetulan di Indonesia itu mayoritas Muslim. Maka semua tahanan terorisme yang kami tangkap dan kami proses hukum, KTP-nya Muslim. Mohon maaf saya mengatakan KTP-nya Muslim.
Karena Islam yang kami yakini, yang diajarkan oleh para aulia, para ulama, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, mereka saudara-saudara kita itu sejatinya sedang terpapar virus ideologi. Virus ideologi ini berpotensi pada setiap individu manusia, tidak melihat suku, tidak melihat bangsa, tidak melihat agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Seorang jenderal, seorang profesor, seorang doktor sekalipun, kalau terpapar virus ideologi, dijamin goblok mendadak. Artinya goblok bukan goblok kognisi atau ilmu pengetahuan yang bersangkutan, tetapi spiritualnya tidak bisa berpikir secara esensial atau substansial. Berpikirnya normatif, tekstualistik, hitam putih, nah seperti itu. Nah, tetapi kalau virus COVID-19 atau virus biologi, penularannya lewat droplet. Sehingga antisipasinya bisa dimaskeri, pakai masker. Nah, virus ideologi ini penularannya lewat penglihatan dan pendengaran. Bayangkan gimana mau memaskeri itu. Artinya lebih banyak penularannya untuk era digitalisasi ini, lebih banyak tertular lewat. Karena ini borderless. Tidak ada atasnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Radikalisme terorisme yang mengatasnamakan agama sejatinya adalah krisis spiritualitas di dalam agama. Di sini peran tasawuf itu sangat dominan, sangat penting, dan sangat efektif. Kebetulan ini sahabat-sahabat saya ada di teman-teman, ada mantan ketua Mantiki, ya. Sahabat saya Ustadz Nasir Abbas yang di depan tuh. Nah, berdiri nah, ini. Mantan jamaah Islamnya. Nah, ada yang mengatakan orang NU nggak mungkin terpapar. Saya bawa sahabat saya yang pernah mondok pesantren NU dan sempat iqdad di Aceh, kemudian tertangkap bergabung dengan jamaah Islamah. Ada Al Ustadz Sofan Syori, nah, berdiri. Alhamdulillah akhirnya kembali ke NU lagi. Nah, ini beliau sudah menjadi mitra BNPT, sudah menjadi bagian daripada Mujahid NKRI. Nah, ada Mujahid NKRI, ada Laskar NKRI, kan gitu ya. Nanti sebentar lagi ada Laskar Nusantara, Mujahid Nusantara. Nah, ini tadi malam kebetulan kan di Multaqo ini kan dibagi berapa komisi, komisi A, B, C ya. Alhamdulillah ditambah satu ada komisi D. Tadi malam kami sama Buya sama teman-teman itu diskusi tasawuf juga. Komisi D. Bapak Ibu hadirin sekalian. Radikalisme terorisme ini krisis spiritual. Orang Islam memaknai rukun dalam beragama kan ada 3 sebagaimana sunnah Nabi kan. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan rukun ihsan, akhlak, perilaku, budi pekerti. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Nah, saudara-saudara kita di NII yang sekarang ramai itu Al Zaitun, ya. Itu rukun agamanya tidak ada ihsannya. Rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad, nggak ada ihsannya. Teman-teman JI, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah dan lain sebagainya. Rukun agamanya, rukun iman, rukun Islam, rukun jihad. Jadi tidak ada ihsannya. Hizbut Tahrir ataupun organisasi-organisasi radikal yang dibubarkan oleh negara atau pemerintah, rukun agamanya apa? Rukun iman, rukun Islam, rukun khilafah. Tidak ada ihsannya. Sehingga radikalisme terorisme mengatasnamakan Islam sejatinya adalah krisis ihsan. Krisis spiritualitas, krisis akhlak, terutama akhlak kebangsaan. Karena memang bawaannya ya pengen mengganti ideologi negara Pancasila yang sudah menjadi konsensus ya. Atau kalau Kiai Ma'ruf Amin sering mengatakan negara ini kan sudah darul mithaq kan, sudah menjadi kesepakatan atau konsensus, tapi
Dia tidak mengakui. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana cara penanggulangannya? Dan di mana letak peran tasawuf? Alhamdulillah saya dulu lama di Densus, kemudian masuk ke BNPT kira-kira 3 tahun di awal COVID di Agustus. Saya bingung bagaimana mau menjelaskan kepada masyarakat. Alhamdulillah dengan datangnya COVID itu menjadi berkah bagi kami. Karena waktu itu Satgas COVID-19 menerapkan atau membagi 3 orang-orang atau 3 klaster mereka yang terpapar virus COVID-19. Maka kami pun terinspirasi untuk membagi 3 klaster orang-orang yang terpapar virus ideologi. Klaster yang pertama, mereka masyarakat Indonesia yang masih baik, masih moderat, tetapi tetap potensi terpapar. Supaya tidak terpapar, supaya imun, maka wajib diberikan vaksinasi ideologi. Nah, vaksinasi ideologi di sini peran utamanya para ulama-ulama torekoh atau ulama tasawuf. Memvaksin ini mereka yang masih moderat. Apa indikator moderat? Yang pertama, mereka memiliki komitmen kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, mereka toleransi dalam keragaman atau keberagaman. Yang keempat, mereka akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Nah, ini penting. Ini penting. Yang keempat, ya, mereka anti kekerasan. Dan yang kelima, mereka mengakui dan menghormati negara, pemerintah, dan pemimpinnya yang sah. Itu namanya wasatiyah, moderat. Nah, kalau di luar itu, radikal. Makanya vaksinasi ideologi ini yang diberikan oleh para ulama-ulama, lah itu menyangkut itu tadi. Dikemas dalam bentuk dalil. Baru setelah itu kita berikan pendekatan kemanusiaan, ekonomi, ya, pendidikan dan lain sebagainya, dengan kami berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, Pemda dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu klaster yang pertama. Klaster yang kedua, mereka yang sudah OTG, orang terpapar tapi enggak sadar tanpa gejala. Kalau dalam Al-Quran, ala innahum humul mufsiduna walaki la yash'urun. Wa idza qila lahum qalu. Jadi mereka terpapar, dia membuat kerusakan tapi tidak sadar. Kalau dikatakan jangan membuat kerusakan, qalu innama nahnu muslihun. Enggak, kami sedang memperbaiki, kami sedang menegakkan syariah, kami sedang merevolusi akhlak. Itu kan surat 2 ayat 12. Tolong jangan disambung. Kalau disambung nanti jadi 212, enggak enak kita, jadi fitnah nanti. Ini salah satunya. Ini OTG nih. Orang terpapar tanpa sadar, mereka sudah masuk dalam kategori radikalisme, tapi belum masuk kategori terorisme. Kenapa? Karena ini belum masuk di dalam list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Harus ada penetapan di pengadilan. Nah, bagaimana ini tugasnya? Bagaimana cara penanggulangan yang OTG-OTG ini karena belum bisa ditegakkan hukum, maka dilakukan yang namanya kontraradikalisasi. Yang isinya kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideologi. Kita putus jalur propaganda terutama melalui dunia maya. Kita putus jalur kaderisasi melalui dunia pendidikan dan lain sebagainya. Kita putus jalur logistik atau pendanaan mereka. Indonesia itu tahun 2016-2017 diselenggarakan referendum milih negara Islam berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hukum Islam, atau milih NKRI berdasarkan Pancasila. Kira-kira udah bubar Indonesia ini. Alhamdulillah berkat doa kita bersama, terutama para ulama, para aulia, sekarang tinggal 10%. Nah, kita berdoa semoga 10% itu turun di bawah 5%. Kuncinya harus ada regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Ekstrim kanan, ekstrim lainnya, ini belum ada larangannya. Yang dilarang baru ekstrim kiri, yaitu komunisme, marxisme, dan leninisme. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada isu-isu ini kan Agustus, September, ini sebentar lagi ada isu ini. G30 SPKI. Yakinlah Bapak Ibu, hoax. Ketika mereka meneriakan isu PKI, komunis, dan lain sebagainya. Ketika kami tangani, kami tangkap, ya ternyata mereka sendiri yang membuat bendera.
Mereka sendiri yang membakar bendera. Mereka sendiri yang teriak PKI. Tujuannya apa? Tujuannya membuat gaduh, membuat resah, membangun kebencian, membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah maupun pemimpinnya yang sah. Kenapa? Karena mereka gerakan politik saat ini masih minoritas. Sementara tujuan besarnya mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara agama menurut versi mereka. Maka mereka nyebar hoax, fitnah, adu domba, ya, dengan isu-isu sara, isu Islamofobia, isu komunis dan lain sebagainya. Ini yang harus diwaspadai. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, kami mohon dengan segala hormat di dalam narasi Bapak Ibu, para hadirin, para aulia, para ulama untuk berkenan kepada masyarakat, santri dan umat selalu memberikan vaksinasi ideologi melalui pendekatan tasawuf keagamaan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat gembira sekali ketika diminta oleh Pak Jenderal Nur Wahid untuk menuliskan makalah berkenaan dengan seminar internasional tentang tasawuf di Pekalongan ini dengan judul Pendidikan Sufi dan Pengaruhnya dalam Pensucian Jiwa. Saya tulis, beliau minta dalam bahasa Arab. Saya kabulkan dan saya tulis dengan judul Tasawwur Islami Madarisuhu wa Atharuhu fi Tahdhibil Qulub. Biyadikum al-maqalah wa man yurid qira'ah hadzal maqalah bikamiliha falyanzur ila fadilati Syekh Google, mawjuda fi PDF. Mawjuda silakan. Tetapi di tengah perjalanan, tadinya mau saya bacakan ini, tapi tadi Pak Jenderal Nur Wahid membacakan firman Tuhan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu bal nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ini tertarik sekali, perlu saya respon, saya jelaskan kembali bahwa intinya mah terjadinya orang berbuat jahat, apakah sebagai teroris, apakah sebagai ekstremis, atau sebagai kriminal, itu kadang-kadang salah satunya penyebabnya faktornya kesalahpahaman memahami teks-teks agama. Ini penting sekali. Pendekatannya melalui pendidikan tasawuf. Jadi artinya kalau kita tidak paham dengan firman Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan. Yang berbicara Syekh Yusri. Ketika Anda tidak paham, jangan tanya kepada Jenderal Nur Wahid. Bisa beda, nanya kepada yang bicara. Jadi kalau firman Allah demikian, Anda tidak. Yang jadi masalah ada pertanyaan, bagaimana cara menanya Tuhan? Nah ini persoalannya, ini kuncinya tasawuf ini. Apa Tuhan bisa menjawab? Ya bisa, memang Tuhan bisu. Ini yang jadi persoalan. Dan saya banyak mendapat jawaban dari Tuhan tentang makna ayat Al-Quran ketika kita sedang bertapa di tengah hutan. Nah ini persoalannya. Jadi ini, saya terjemahkan dulu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ketika mereka diajak, ya, diperintahkan jangan merusak di bumi. Mereka menjawab, bal nahnu muslihun. Tidak, kami tidak merusak tapi kami membangun. Ala innahum humul mufsiduna. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak sadar atau tidak merasa. Bayangkan, bagaimana mungkin ada orang merusak, dia tidak merasa, dia merasanya membangun. Bisa membedakan ada orang yang membangun gedung ini dan orang yang merusak gedung ini. Bisa kelihatan siapa yang membangun, siapa yang merusak. Kok bisa terjadi? Itulah kesalahpahaman yang sangat mendasar sekali. Hari ini ingin saya bicarakan, tapi saya minta waktu tidak lebih 15 menit sajalah. Ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini memang oleh Allah dipertanyakan juga. Jangan sampai kita salah paham. Allah juga dengan gaya bertanya juga. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah engkau kami beritahu tentang orang-orang yang amalnya merugi? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu mereka yang tersesat dalam perjalanan hidup di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi selama di dunia mereka beranggapan selalu berbuat baik. Begitu meninggal, dia bawa daftar pahala yang terlalu banyak.
sebagai tiket untuk masuk surga. Setiap hari pahalanya ditulis, sodako anak yatim, bagi-bagi sembako, ya, bikin jembatan, bikin pesantren, bikin masjid dan sebagainya. Begitu sampai di akhirat, kata malaikat, kami punya catatan khusus buat kamu, catatan kamu tidak benar. Dibuka, bab sholatnya kosong, nggak ada. Adanya bab nungging. Sodakohnya nggak ada, adanya bab sawer. Hajinya nggak ada, adanya bab piknik. Kenapa demikian? Ya itulah, kita salah mencatat selama ini. Kita tidak sadar bahwa dalam detik-detik terakhir, ketika saya ingin berbuat baik pun, itu ada pihak lain, kita simbolkan setan sajalah. Kasihan juga setan terlalu banyak disalahkannya. Iya. Ternyata ada orang yang sedang susah minta bantuan kepada saya, anaknya sedang sakit. Saya pun terharu, saya bantu. Dia tidak minta, pinjam uang 2 juta. Saya pun siap memberi dan niat saya tidak menghutangi, tapi hanya saya kasih. Karena orang sakit bukan dihutangi, harus dibantu. Orang lapar itu dibantu, bukan dihutangi. Di tengah saya menghitung uang, ini kata setannya, kok membantu orang banyak banget sih? Saya bilang, urusan apa kau? Saya bilang, setan, masih cerdas aku daripada kamu nih. Al-fitnah itu provokator. Nah itu persoalannya, tolong sampaikan kepada mereka. Dalil ini, nah, itu yang jadi persoalan. Nah makanya saya ingin menawarkan kajian tasawuf itu harus dikawinkan dengan kajian psikologis. Ini kita sudah buat bikin kitab, ini psikologi tasawuf. Saya sudah 30 tahun mendidik anak-anak saya di hutan. Setiap tahun itu 3 kali, bulan Maulid, bulan puasa, dan bulan haji. Pak Jenderal juga pernah ke sana, ya. Tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, 40 hari. Nanti bulan Maulid tanggal 1 sampai tanggal 12. Nanti bulan puasa tanggal 17 sampai tanggal 21. Di situ ada pelatihan-pelatihan kerohaniat. Ya, semacam itu perlu dilatih. Karena bagaimanapun ada 2 hal. Ada makomat, ada ahwal. Kalau ahwal itu adalah anugerah Allah. Semuanya diberi oleh Allah. Maqamul mahabbah, maqamul musyahadah, dan makom-makom yang lain itu adalah Allah yang memberi. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Tapi maqamatul muridin ini adalah harus diupayakan, dipelajari, dilatih, dibimbing oleh mursyid. Seperti ada al-khauf, ar-roja, ya kan gitu. Al-khusyu, al-ikhlas, atau wadu dan sebagainya. Itu melalui pembelajaran dan latihan yang berulang-ulang. Nah, pendekatan pemahaman semacam itu sangat efektif menggunakan metodologi ilmu psikologi. Nah, makanya perlu ada pelatihan. Tadi malam, saya bercerita dengan Pak Jenderal, kenapa ketika kita lewat kuburan yang besar, kita pulang lagi ngajak teman. 5 orang. Karena takut. Ya kenapa takut? Ya takut. Nah setelah Anda bawa teman 5, takutnya hilang nggak? Waktu sendirian takut, bawa teman takut nggak? Hilang. Kenapa tidak takut? Karena ada teman. Jadi kenapa takut? Sebabnya karena sendirian. Siapapun hidup di dunia selama merasa sendirian tidak jauh dari rasa takut. Hanya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang selalu sadar bersama Allah, tidak pernah ada punya rasa takut kepada siapapun. Ini pendekatan psikologis. Jadi artinya bahwa rasa takut itu bagaimana mengatasinya. Kita mesti sadar sendiri, ini implementasi daripada tasawuf. Bahwa kita tidak pernah jauh dengan Tuhan. Tuhan kita dekat, aqrabu min hablil warid. Dan kita sekarang di meja ini ada berapa orang? Ini ada 6 orang ya. Kita bertujuh kok. Yang ketujuh Tuhan. Ketika berkumpul, ketika orang wa minna jua thalathatin illa huwa rabi'uhum wa minna jua arba'atin illa huwa khamisuhum wa min khamsatin illa huwa sadisuhum. Kita sini ada 501 bersama Tuhan kita di sini. Kita tidak pernah mengatakan Tuhan di sana. Kalau Ebit terserah yang di sana. Enggak dong, terserah yang di sini. Karena Tuhan kita adalah di sini bukan di sana. Itulah makanya kami menawarkan
barangkali perlu ini sada sufia, perlu metodologi pendekatan sufi melalui psikologi. Mangga silakan kita bangun hubungan silaturahmi, saling berkunjung, dan nanti sebentar lagi bulan Maulud ada khalwat khusus 12 hari. Mangga nanti hubungi saja, namanya Pak Ibnu Hajar, gitu, sekretaris eksekutif. Barangkali ada di antara teman-teman kita ingin mengalami ikut khalwat di hutan ya, di hutan Indramayu. Kita sudah punya hutan, sudah kita beli, kita wakafkan sekitar 2,5 hektar di hutan Indramayu. Saya kira secukup itu saja, saya minta waktu 15 menit saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.